Maka Nabi SAW mengatakan, Inna akhwafu ma akhafu ala ummati al-hawa wa tulul amal. Yang aku khawatirkan kepada umatku bukan miskin, bukan syirik. Nabi gak khawatir umatku kuat-kuat akidahnya. Yang dikhawatirkan apa? Al-hawa, keinginan hawa nafsu, wa tulul amal, dan panjang angan-angan. Orang yang paling bahagia di dunia, orang yang kolbunya tidak nyantol ke dunia, sehingga dia bisa memangkas angan-angannya. Jadi Nabi sudah melakukan itu. Maka teman-teman coba wiridkan itu jadi doa. Gak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh. Tapi kalau Arabnya, Allahumma na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Minimal sekali sehari aja. Ya Allah, lindungi aku, jaga aku daripada belenggu hutang. Kalaupun berhutang tapi tidak membelenggu gitu. Tulul amal, panjang angan. Saya udah pernah cerita, guru saya ngajak murid-muridnya yang sudah berumur 70, paling muda 65, paling muda tuh. Jadi murid-muridnya rata-rata seumur sama beliau 80-an, 70-an, paling muda 60-an. Diajak belajar zikir. Apa kata murid-muridnya yang tua-tua ini? Abuya, Kiai, nanti aja kalau udah tua. Dia lupa kalau dia sudah tua. Karena keseringan ngomong dari umur masih muda, nanti aja belajar zikirnya kalau udah tua. Terulang. Dan saya dengar langsung, Pak. Ini belum lama, sekitar 3 tahun lalu lah. 4 atau 3 tahun lalu. Guru kita bilang, ayo belajar zikir yuk sama anak muda nih gitu. Apa yang terjadi? Saya kaget denger itu. Nanti aja tua Buya gitu. Di sana kan kalau Kiai panggil Buya ya. Beliau agak marah, agak kesel gitu. Apalagi nih kalian udah tua semua, umur 60, 70. Kita juga kaget. Udah keriput, udah giginya udah jatuh-jatuh semua lah. Temennya udah separuh mati, Pak. Itu majelis saya masih ingat, masa saya masih remaja dulu, itu majelis rame. Tersisa waktu kemarin itu cuma 15 orang. Dan mereka belum merasa tua. Benerlah kata Rasul kan, tulul amal, panjang angan-angan. Merasanya masih mau hidup panjang nih. Nah, di ujung kan kalimat disebutkan gitu. Aiqana anau saibqa ila aqsa awqatil ajal. Dia masih berpikir dia umurnya masih lama. Gitu. Udah Covid begini, reuni yang sudah umur 60, apa katanya? Ntar kalau Covid berhenti kita ngumpul lagi ya. Nggak paham juga di kondisi dunia bahwa Covid itu sudah global, Pak. Nggak ada ujungnya ini. Jadi jangan antum berpikir, terserah tanya ahli kesehatan kalau nggak percaya, bahwa Covid ini ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Dulu ada prediksi negara akan mampu menanggulangi sekian tahun, paling cepat 6-7 tahun. Nggak ada. Ribet, mikirnya udah ribet. Negara kita ada ngutang vaksin, diam-diam aja kan negara kita biar kita nggak panik. Kalau panik lebih gawat lagi. Agak-agak ribet ya. Cuma alhamdulillah negeri kita, negeri timur, budayanya budaya sosial, sukanya ngumpul-ngumpul. Kalau orang barat udah biasa, Pak, tinggal di apartemen, nggak sapa-sapaan, paling kalau di Prancis bonjour ya, good morning, gitu-gitu doang ketemu. Nggak ada yang serius mereka. Yang bangsa kita ini orang suka ngumpul-ngumpul. Nah, maka saya khawatir justru kalau kita dibuat lockdown total, nah yang terjadi adalah stres yang tidak berkepanjangan, malah lebih cepat orang meninggal ya. Atau muncul nanti penyakit-penyakit psikis yang lebih berbahaya. Jadi kita bersyukur negara kita cuma disebutnya apa? PPKM ya, darurat. Ya udah, masih syukurlah. Ini kalau orang kedokteran murni bilangnya apa? Harus lockdown. Karena mereka masih panjang angan-angan, dikira ini ada ujungnya. Dengan lockdown berhenti. Siapa bilang berhenti? Nah, jadi dengan adanya transportasi yang dari mana ke mana, ini kan masih terbuka, Pak. Itu bisa penyakit itu dalam sehari bisa nyebar kemana-mana. Ya.
Maka Nabi SAW mengatakan, Inna akhwafu ma akhafu ala ummati al-hawa wa tul amal. Yang aku khawatirkan kepada umatku bukan miskin, bukan syirik. Nabi gak khawatir umatku kuat-kuat akidahnya. Yang dikhawatirkan apa? Al-hawa, keinginan hawa nafsu, wa tulul amal, dan panjang angan-angan. Maka coba mulai dilatih diri ya, puasa zahir batin. Jangan hanya puasa zahir, puasa batinnya juga. Puasa batin itu dengan cara mengurangi angan-angan. Ya. Apa kata beliau di ujung ini? Di ujung ini paling keren nih kalimatnya. Wa'alam anna qasral amali min a'zamis sa'adat. Pengen bahagia nggak? Pasti kita pengen bahagia. Cara bahagia cuma satu, pangkas angan-angan. Jadi a'zamus sa'adat, orang yang paling bahagia di muka bumi, orang yang dirinya paling tidak terikat dengan bumi, orang yang paling bahagia di dunia, orang yang kolbunya tidak nyantol ke dunia, sehingga dia bisa memangkas angan-angannya gitu. Kita ngebanyol lah. Saya kan, teman-teman saya sekarang lagi naik-naik umur-umur sebelum 40 ini. Itu masa-masa lagi nanjak semua karir. Beberapa kawan saya ngomong gini, aku kalau nggak punya utang, itu kayaknya hidup nggak ada tantangan, nggak ada bergairah bekerja. Ngutang aja gitu. Jadi utang itu dijadikan sebagai cara supaya rajin nyari. Tapi coba rasain Pak, enakan hidup nggak ada utang atau nggak ada utang? Ada utangnya atau nggak ada utang? Enakan hidup yang mana? Hidup yang kredit atau yang cash? Secara kolbu nih kita nanyanya, bukan secara semangat nyari. Pasti kita pilih yang tidak berutang. Cuma teman-teman kita pengusaha buat kaidah hadis pengusaha, hadis at-tajir, apa kalamnya, inna dain minad din. Berutang itu bagian dari agama katanya. Berutang bagian dari iman. Jadi mereka itu agamanya agama mencari hidup itu dengan cara berutang dulu. Itu konsep hidupnya, ya. Ya terserahlah, silakan dilalui hidup begitu. Tapi Nabi SAW, kita lihat baginda Nabi SAW menghindari hutang. Beliau daripada menghutang lebih baik menggadaikan salah satu baju zirah, baju tahan bacok itu ya, yang pelindung ketika perang. Dan beliau memilih menggadaikan. Ini saya nggak nyuruh antum menggadaiin ya. Kalau antum kan udah ngutang, gadain lagi. Jangan, nggak ada dua-duanya, jangan. Tapi kalau terjepit, Nabi menggadaikan. Kepada siapa Nabi menggadaikan? Kepada orang Yahudi. Ini bukti bahwa boleh interaksi dengan orang-orang Yahudi dalam usaha duniawi. Ya, itu Nabi SAW. Ternyata Nabi berdoa, ya Allah lindungi aku daripada ghalabatid dain, belenggu hutang, dan qahrir rijal. Ya, qahrir rijal ini tekanan orang yang menekan, ya mungkin debt collector dan sejenisnya itu. Jadi Nabi sudah melakukan itu. Maka teman-teman coba wiridkan itu jadi doa. Gak usah pakai bahasa Arab, pakai Indonesia boleh. Tapi kalau Arabnya, Allah mina'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal, minimal sekali sehari aja. Ya Allah lindungi aku, jaga aku daripada belenggu hutang. Kalaupun berhutang tapi tidak membelenggu gitu. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira itu teman-teman, kalimat inti di kitab ini ada di ujung tadi. Jika ingin bahagia, maka pangkas angan-angan. Jangan banyak pikirkan dunia. Jalani aja hidup di dunia. Kerja ya kerja, tapi jangan nyantol hati pada tempat bekerja. Baik. Kalau Ustaz cukup. Ustaz Harun. Boleh. Terus sana tanya jawab lah. Hah?